alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Pasti hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, bukan? Karena hanya dengan Tuhan sajalah kita semua dilindungi, dipelihara, diberkati, dan pasti juga penuh damai dan sukacita. Puji Tuhan, di minggu tanggal 12 bulan April tahun 2020, kita diizinkan Tuhan untuk merayakan hari kemenangan kebangkitan Yesus dari kematian. Kiranya kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang lebih indah buat kita untuk menyongsong hari-hari besok yang kata Alkitab, hari yang penuh pengharapan. Mari kita tunduk kepala untuk menyerahkan ibadah kita masing-masing, berada di rumah, supaya Tuhan lawat kita dan memberkati kita. Ya Tuhan Yesus Allah dan Bapa kami yang baik, kepadamu kami mengangkat hati kami dan mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkan kepada kami. Tuhan, pada hari ini juga kami rindu mengalami lawatan Tuhan. Kami haus akan Tuhan, karena itu Roh Kudus bekerja bagi kami. Kepada hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Firman yang diberitakan, Engkau iringi dengan mujizat-Mu. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarnya, baik yang ada di rumah dan di mana saja mereka berada, dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Karena firman itu adalah perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mau mengambil tema pada perayaan kebangkitan Tuhan hari ini adalah Yesus telah bangkit dari kematian. Satu sukacita besar tentu yang harus kita rayakan di dalam hati kita, dalam hidup kita, karena kita memahami bahwa Dia bukan saja sebagai anak Allah yang Alkitab berkata sebagai anak domba Allah yang tersembelih karena dosa kita, tetapi Dia adalah Tuhan. Ya, Dia adalah Allah itu sendiri yang telah turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Saya mau baca Alkitab di dalam Lukas pasal 24. Dimulai pada ayat terakhir pada ayat 56b, lalu pada pasal 24 ayat 1 dan seterusnya. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan,
dan akan bangkit pada hari disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Haleluya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Tuhan, kita harus berkata bahwa Dia adalah sungguh Allah, Allah yang berkuasa. Ia dapat menembus ruang dan waktu. Kita lihat saja pada Yahya pasal yang ke-20, di sana ditulis Dia hadir dan berada kepada Maria. Dan Dia hadir dan berada kepada murid-murid yang lain. Pada Lukas dan ke-24 yang kita baca ini tadi, juga berada kepada Thomas. Dalam suasana yang lain, dalam peristiwa yang lain. Tetapi dari sana kita dapat melihat tentang Allah yang bangkit dari kematian. Tidak dapat menahan Dia, bahwa Dia adalah Allah. Kematian tidak dapat membelenggu Dia. Dia keluar, Dia bangkit dan Dia mengalahkan kematian dan Dia menyatakan kemenangan. Kebangkitan Yesus harus kita lihat juga dari peristiwa agung, satu peristiwa yang mulia. Apa itu? Yaitu bicara tentang sengsara dan penderitaannya tentu. Lalu bukan sampai di situ. Kita melihat juga tentang penyalibannya. Alkitab juga mencatat tentang kematian adalah suatu kebenaran yang nyata. Tetapi tidak berakhir sampai di situ. Karena firman Allah berkata, Dia bangkit dari kematian. Peristiwa yang mulia yang agung ini, saudara-saudara, memberikan makna yang arti, makna yang sangat mendalam bagi kita. Karena di sana menyangkut keselamatan yang Dia berikan kepada manusia. Dan itu sudah terjadi. Dan itu juga adalah merupakan kebangkitan iman bagi kita sebagai orang-orang percaya. Itu adalah peristiwa yang luar biasa yang kita alami dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dari kebangkitan Yesus, mulailah dari peristiwa penyaliban, sengsara penyaliban sampai kepada Dia dikuburkan. Apa reaksi dunia? Terutama kaum bangsawan Romawi. Mereka tentu bangga dengan kematian itu yang telah dialami oleh Yesus. Apalagi pada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tentu berkata, kematian Yesus adalah akhir dari segala peristiwa. Yang memang pada waktu itu cukup punya alasan untuk mereka membawa Yesus sampai disalib. Karena sosok yang dijuluki kepada Yesus yang disebut sebagai Raja orang Yahudi, yang memusingkan kepala mereka, membuat mereka harus berpikir panjang bagaimana cara untuk mengakhiri Yesus yang hadir di dunia, di tengah masyarakat Romawi. Karena pada waktu itu banyak orang yang diselamatkan, menjadi percaya dan mereka diselamatkan. Dan banyak orang sakit disembuhkan. Sampai kepada memulihkan setiap pribadi. Dan membawa mereka kepada kehidupan yang penuh arti. Terlepas dari segala belenggu yang mengikat. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Inilah alasan-alasan yang membuat mereka harus menyingkirkan Yesus, sebab sosok Yesus telah membuat banyak orang percaya kepadanya, mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Sementara para pemimpin-pemimpin Romawi, orang-orang Farisi yang memang mencari popularitas diri, mereka kehilangan massa, mereka kehilangan orang-orang yang mengagungkan mereka.
Yesus hapus semua konsep-konsep duniawi itu. Tetapi sebenarnya apa yang Yesus lakukan dari peristiwa sengsara sampai kepada kebangkitan adalah untuk memulihkan setiap orang siapapun. Tidak memandang bulu, tidak memandang strata sosial, tidak memandang jabatan, tidak memandang tingkat ekonomi orang dan lain sebagainya. Dia hadir dari masyarakat yang lapisan tertinggi sampai kepada masyarakat yang ada dalam lapisan terendah, orang miskin dan lain sebagainya. Kita juga melihat di dalam Alkitab apa yang terjadi dan bagaimana bagi kelompok murid-murid ketika Yesus dinyatakan dikubur karena kematian yang telah dia alami. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena ada ancaman dari orang-orang Yahudi. Mereka lari, bersembunyi, tidak berani menampakkan diri di tengah masyarakat Yahudi. Mereka coba berusaha dengan segala cara agar mereka terhindar dari kematian itu juga. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada peristiwa Yesus dikubur, murid-murid pun coba berusaha untuk menenangkan duka yang mereka alami. Mereka coba menenangkan keadaan yang sangat memilukan mereka, sebab seorang yang mereka agungkan, Yesus sebagai pemimpin mereka, telah mati dan telah dikuburkan. Dari sana dalam catatan Lukas pasal 24 tadi kita menemukan mereka coba menenangkan situasi yang sangat mencekam mereka. Berlomba-lomba menyembunyikan diri supaya tidak diketahui oleh masyarakat Yahudi, para ahli Taurat. Mereka datang ke kubur. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Mereka tidak pernah membayangkan apa yang terjadi pada peristiwa kebangkitan itu. Kita juga dapat katakan bahwa selama mereka mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mereka tidak melihat sosok ilahi, ketuhanan yang ada di dalam diri Yesus. Mereka hanya melihat dia sebagai manusia biasa. Dan ini membuktikan ketika mereka datang di kubur, mereka, Alkitab berkata, ternyata batu telah terguling, terbuka. Tidak dapat mampu menutup kuburan di mana Yesus ditaruh di dalamnya. Dan mayat Yesus pun mereka ketemukan di dalam kubur sudah tidak ada. Bapak Ibu saudara-saudara, Lukas pasal 24 ayat yang ke-4 dan 5 mencatat di sana. Pertama adalah kemuliaan memenuhi segala situasi, keadaan di mana mereka berada. Terang yang begitu luar biasa membuat mereka ketakutan, menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu ketiga, kematian tidak dapat membelenggunya, sehingga itu membuat mereka heran. Dari sini kita dapat melihat bukti nyata bahwa ketuhanan Yesus selama murid-murid melayani dia, mereka tidak dapat melihat secara jelas. Nah, sekarang bagi kita apa makna kebangkitan Yesus? Kita harus hayati sedalam-dalamnya supaya kita bukan sekedar merayakan peristiwa yang agung ini. Kita bukan saja berada dalam suasana hening untuk merenungkan kemuliaan Tuhan, berkat yang dinyatakan kepada kita. Ya, itu adalah bagian tersendiri. Tetapi dapatkah kita menghayati, merenungkan sedalam-dalamnya tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian itu, kata Alkitab. Karena kita harus memaknai sedalam-dalamnya bahwa Ia yang bangkit itu menyatakan Dia yang berkuasa. Dan ada beberapa catatan yang harus kita hayati bersama untuk menjadi perenungan kita. Pertama adalah kebangkitan Yesus mengangkat semua penderitaan, beban yang kita alami. Harusnya di hari-hari seperti ini, ya kita juga tidak menolak situasi yang telah terjadi.
Tetapi kiranya ini tidak membawa kita tenggelam di dalam sengsara, penderitaan, seperti kehilangan harapan untuk masa depan. Tetapi kita harus renungkan bahwa ada satu saat di mana Dia akan datang untuk mengangkat semua beban dan penderitaan kita. Karena kebangkitan Yesus membuktikan itu. Lalu makna yang kedua dari kebangkitan Yesus adalah menghadirkan kemenangan yang besar. Yang menurut banyak orang yang tidak percaya kepadanya bahwa kematiannya sampai kepada penguburannya, mereka memaknai satu peristiwa kekalahan yang total. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang bangkit itu memberikan kemenangan yang pasti buat kita. Kemenangan untuk hari ini, kemenangan besok, dan kemenangan untuk hari-hari seterusnya yang ada di depan kita. Lalu yang ketiga kita maknai kebangkitan Tuhan adalah menghadirkan pengharapan yang sangat luar biasa. Pengharapan yang Alkitab berkata penuh kepastian. Yesus adalah Tuhan kita yang tidak pernah berdusta untuk menyatakan janjinya. Paulus ungkap itu menyangkut kemenangan, menyangkut harapan yang membawa kemenangan yang besar. Di dalam 1 Korintus pasal 15. Saudara dapat baca pada pasal 12 sampai membaca pada ayat 12 maksud saya sampai kepada ayat yang ke-21. Saya mencatat di sana ada dua hal saja, yaitu iman dan pengharapan menyangkut masa depan yang gemilang Tuhan berikan. Dan iman itu lahir dari pemberitaan tentang hakikat Tuhan, pemberitaan Injil. Injil adalah kebenaran Allah. Alkitab bilang tidak menjadi sia-sia. Di sanalah iman yang kita dapatkan. Lalu yang kedua, kematian karena dosa tidak berkuasa atas orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, kita bangga, kita bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena kemenangan ini bukan datang dari dunia. Dunia boleh saja menawarkan hal-hal yang indah buat kita. Apa yang dunia tawarkan itu sesuatu yang baik. Di suasana yang kita alami ini, bukankah pemerintah juga telah berusaha dengan segala daya untuk coba menenangkan keadaan yang sangat mencekam? Bagaimana mungkin orang-orang tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhannya? Lalu dengan karya pemerintah coba hadir juga untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup manusia. Tetapi kita harus berkata bahwa itu hanya relatif. Itu hanya pemenuhan sementara. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berjanji. Dia tidak biarkan kita. Kebangkitan itu membuktikan bahwa Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Kalau kita percaya kepadanya, kita tidak bimbang kepadanya, kita tidak ragu kepadanya, maka Tuhan berkata, aku memberkati engkau untuk hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Kita tunduk kepala dan bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu adalah perkataan-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu pada peristiwa yang luar biasa, yang agung dan mulia. Karena Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah menghapus segala air mata. Engkau telah datang dan menyatakan bukti dari kealahan-Mu. Engkau bangkit dari kematian. Kebangkitan-Mu Tuhan bukan saja suatu peristiwa yang kami agungkan, tetapi kebangkitan-Mu menyatakan kehadiran-Mu yang nyata bagi kami. Bukan saja untuk hari ini, tetapi hari-hari besok, hari-hari seterusnya yang kami jalani dalam hidup kami. Kami harus berkata, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mohon selalu kekuatan dari-Mu. Lingkupi kami dengan kasih dan anugerah-Mu, agar kami dapat memandang Engkau dengan iman dan tidak akan goyah oleh apapun. Diberkatilah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Demi nama Yesus Kristus kami mohon doa ini dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, dan mari kita terus memperkuat hubungan kita satu dengan yang lain.
Walaupun kita ada di rumah, tetapi mari kita nikmati hal-hal yang indah yang Tuhan berikan. Jangan mengurangi kasih yang Tuhan berikan, supaya ada rasa syukur, ada tanda syukur untuk diaplikasikan dalam hidup kita semua. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita tunduk kepala dan saya mau melepaskan berkat yang bersumber dari Allah Bapa kita di surga untuk diturunkan kepada kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga telah memungkinkan kami semua boleh bersekutu bersama-sama di rumah di mana anak-anak-Mu berada, seisi rumah tangga, dan di mana saja mereka berada. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba mau melepaskan anugerah dan kasih Tuhan sebagai janji Tuhan bagi kami. Karena itu turunlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus tetap menyertai kita semua hari ini, besok, dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa